bahwa kami dari kelompok 4 ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil paper kami yang dimana berjudul cara gereja menghadapi okultisme, dimana gereja ini yang merupakan wujud tubuh dan misi Kristus di tengah-tengah dunia. Gereja ini memiliki tugas dan panggilan yang harus dijalankan, yang dimana gereja ini hadir sebagai pewarta dan perwujud warta yang diberitakannya bagi jemaat yang berpusat pada Kristus Sang Kepala Gereja, di mana gereja ini hadir dalam misi Kristus di dunia untuk membawa terang bagi jemaat yang terjerat dalam kuasa gelap, di mana gereja ini memiliki peran yang sangat besar dalam menghadapi okultisme di tengah jemaat. Maka dari itu gereja bertanggung jawab kepada jemaat melalui pelayanan dengan membimbing, menuntun dan mengarahkan jemaat serta melayankan pelepasan kepada jemaat yang terikat okultisme sehingga menjadi umat yang bebas dan merdeka dengan tuntunan Roh Kudus, bukan kuasa gelap lagi. Di mana di dalam gereja ini juga ada tugas gereja, yang dimana tugasnya itu ada 3. Yang pertama okinonia, yang dimana okinonia ini merupakan salah satu dari tugas panggilan dan seluruh gereja di dunia ini, yang mengharuskan gereja mewujudkan persekutuan di dalam Yesus Kristus dan berdiri teguh dalam satu roh. Namun yang kedua itu diakonia, di mana diakonia ini merupakan tugas pelayanan dari Allah untuk kesejahteraan manusia, di mana Yesus Kristus memperlihatkan aspek kesetaraan visi dan pelayanan yang dilakukannya. Namun yang ketiga itu marturia, di mana marturia ini kesaksian hidup orang percaya atas kasih dan penyelamatan Yesus Kristus, di mana gereja-gereja harus melaksanakan marturia karena Injil ini ada Injil kerajaan Allah menjadi kesaksian untuk semua bangsa. Marturia ini sebagai tugas serta panggilan gereja adalah untuk memenuhi amanat agung Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Kita masuk mengenai pembahasan pengertian dari okultisme, yang mana okultisme itu berasal dari kata okult yang artinya gelap, tersembunyi atau misterius, dan juga isme yang artinya itu ajaran atau paham. Jadi pengertian dari okultisme itu adalah suatu kepercayaan mengenai kuasa-kuasa gelap atau kekuatan gaib yang tidak melibatkan Tuhan di dalam kuasanya. Okultisme itu adalah suatu kepercayaan atau agama yang mana dia di dalamnya itu tidak memiliki institusi atau lembaga-lembaga tertentu yang terdapat di dalamnya. Adapun jenis-jenis okultisme yang dapat kita lihat di kalangan jemaat, yang pertama yaitu animisme, dan yang kedua yaitu dinamisme, dan yang ketiga yaitu spiritisme, dan keempat yaitu sihir. Lalu praktek-praktek yang kita dapat lihat di kalangan masyarakat dari okultisme yaitu yang pertama meminta kekebalan tubuh, yang kedua yaitu jimat dan perhiasan, dan yang ketiga yaitu meminta adanya pemanis, dan yang kelima yaitu pelet, yang keenam yaitu adanya meminta ilmu hitam, dan yang ketujuh yaitu yang disebut dengan pitogam. Perlu kita ketahui dampak yang dapat kita rasakan langsung dari keterikatan okultisme itu. Yang pertama, kehidupan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak. Lalu yang kedua, pandangan dengan rohani akan kebenaran Allah kurang jelas. Lalu yang ketiga yaitu orang yang terlibat dengan okultisme itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah yang terdapat di dalam Galatia 15 ayat 20 dan ayat 21. Mereka akan malah dilemparkan ke dalam lautan yang dengan nyala-nyala, yang mana terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 8. Lalu kita juga akan melihat selain melanggar firman Tuhan yang dapat dirasakan di dalam secara fisik atau secara rohani, yaitu akan mudah depresi, akan tertutup kepada firman Tuhan. Lalu yang secara dari psikologinya, kelakuan atau ketakutan yang tidak normal, pemarah, sifatnya egois, seperti itu. Lalu dampak secara fisik yang dapat kita lihat itu yaitu urat syarafnya akan mati, lalu dia akan menimbulkan sakit penyakit, bahkan kematian, dan juga hatinya itu akan sulit untuk menerima Tuhan, bahkan untuk bertobat, mendapat tidak masuk surga. Baiklah, saat ini kita melanjutkan peran gereja di tengah jemaat yang percaya akan okultisme.
Nah, pertanyaan besar yang kerap sekali muncul adalah bagaimana sih peran gereja untuk jemaat yang terlibat dan percaya akan okultisme. Nah, untuk menjawab hal demikian, yang pertama adalah gereja memberikan pemahaman akan bahaya okultisme. Sebab Tuhan sangat menajiskan perbuatan okultisme ini di dalam Imamat 19 ayat 26b dan 31. Yang kedua adalah menggembalakan jemaat, yang dimana peran gereja harus mampu menggembalakan jemaat dan menolong jemaatnya sehingga jemaatnya itu tidak terlibat akan praktik okultisme. Yang ketiga adalah membimbing dan membina. Yang keempat adalah mengajak dan mengusahakan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah dan manusia serta sesamanya. Yang kelima adalah memberi kepastian. Nah, jemaat itu sangat membutuhkan kepastian, sehingga gereja itu hadir memberikan kepastian kepada jemaat dengan mengajarkan doktrin-doktrin keselamatan, sehingga jemaat itu benar-benar pasti percaya kepada Yesus Kristus dan memiliki iman yang teguh, agar jemaat di dalam hidupnya tidak takut pada roh nenek moyangnya lagi. Nah, untuk hal itu dapat dipastikan bahwa gereja itu sangat memiliki peran penting untuk jemaat-jemaat yang terkait ataupun terikat dalam okultisme ini, di mana gereja dan pelayan Tuhan sebagai media yang menyatakan bahwa praktik okultisme itu sangat dinajiskan oleh Tuhan. Nah, gereja juga hadir sebagai garda depan untuk memerangi praktik-praktik okultisme di tengah-tengah jemaat dan masyarakat saat ini. Baiklah, kita langsung masuk pembahasan cara gereja menghadapi masalah okultisme di tengah-tengah jemaat. Gereja pada masa sekarang ini masih sangat banyak yang menutup diri akan yang namanya masalah okultisme. Mereka kurang memperhatikan pelayanan pelepasan dari kuasa-kuasa jahat. Sementara itu, jemaat-jemaat gerejanya atau jemaat-jemaat Tuhannya masih banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka itu sedang dikuasai oleh roh jahat. Dan masih banyak di antara mereka yang tidak mengerti atau tidak tahu apa dampak atau bahayanya keterikatan dengan roh jahat. Gereja harus paham betapa pentingnya melakukan pelayanan eksorsisme, karena Tuhan itu sendiri pun melakukan pelayanan eksorsisme terhadap jemaat-jemaatnya. Kita bisa lihat di dalam Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa Yesus melakukan pelayanan pengusiran setan kepada para muridnya dan semua orang yang percaya. Doa dan pelayanan pelepasan adalah cara yang efektif untuk membantu mereka yang terlibat dengan kuasa okultisme. Banyak yang sudah sembuh dari keterikatan okultisme karena sudah dilayani, karena sudah diberikan pelayanan pelepasan. Nah, namun perlu diingat, bukan doa ataupun pelayanan pelepasannya yang berkuasa, tapi nama Tuhan Yesus yang kita masukkan ke dalam doa, itulah yang berkuasa dan itulah yang menyembuhkan serta melepaskan mereka dari keterikatan okultisme. Untuk itu, orang-orang Kristen dan lembaga gereja harus benar-benar membantu orang-orang yang keterikatan okultisme. Gereja harus melihat dan meneladani Yesus Kristus yang sudah melakukan pelayanan eksorsisme terhadap orang-orang yang kerasukan roh jahat. Gereja yang melakukan pelayanan eksorsisme berarti gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Baiklah, kita masuk ke dalam langkah-langkah yang harus diterapkan gereja untuk melakukan pelayanan pelepasan di tengah jemaat, yang dimana menurut Princess merupakan langkah-langkah untuk melakukan pelayanan tersebut. Yang pertama, menyatakan diri secara pribadi kepada Kristus. Yang kedua, merendahkan diri kepada Kristus. Yang ketiga, mengakui dosa yang pernah dia buat. Yang keempat, bertobat dari semua dosa. Yang kelima, mengampuni orang bersalah kepada kita. Yang keenam, memutuskan hubungan yang berbau okultisme. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk dilepaskan. Yang kedelapan, berserah kepada Tuhan. Kemudian kesembilan, berubah pengusiran. Tantangan yang dihadapi gereja dalam memerangi ataupun melayani jemaat yang terikat okultisme, beberapa hal yang menjadi tantangan besar bagi gereja maupun pelayan Tuhan, yakni pertama, diri sendiri. Pada diri sendiri atau sering dikatakan sebagai faktor internal pada pelayan gereja, termaksud para pendeta merasa tidak layak, tidak mampu, kurang paham, kurang diperlengkapi, artinya kurang memahami dan mendalami tentang okultisme. Bahkan ada juga yang mengatakan itu bukan keahlian saya, sehingga banyak gereja yang hanya melihat, bahkan pura-pura tidak melihat oposisi kuasa gelap yang selalu berusaha menjauhkan jemaat dari kuasa Tuhan. Lalu yang kedua itu pemahaman jemaat. Kurangnya pemahaman jemaat akan banyak terikat dengan okultisme. Jemaat selalu menganggap bahwa nenek moyangnya bisa memberkati dan memberikan rezeki. Bahkan saat ada juga kesurupan pun sering dikatakan Namburu atau pungnya yang memasukinya untuk memberikan rezeki kepada dia. Kurangnya binaan atau perhatian gereja sehingga minimnya pemahaman jemaat
akan apa dan bagaimana okultisme, sehingga menjadi tantangan besar dalam melayani atau memerangi kuasa gelap atau praktik okultisme di gereja. Lalu yang ketiga itu lingkungan dan jarak tempuh pelayan. Lingkungan juga menjadi tantangan besar oleh karena banyaknya para pemikir-pemikir yang semakin canggih sehingga merasionalkan segala sesuatu yang terjadi. Ada pula orang tua yang masih sangat memegang kuat nasihat-nasihat orang tua dahulu ya sebenarnya mitos, tidak sesuai dengan Alkitab. Selain itu, jarak tempuh gereja dengan jemaat artinya sulit pendeta atau pelayan Tuhan melakukan pelayanan jika jarak rumah jemaat sangat jauh. Lalu yang terakhir, tradisi atau nasihat turun-temurun dari nenek moyang selalu dipegang teguh dibanding apa kata Alkitab. Contohnya itu tidak boleh berdiri di depan pintu saat maghrib, lalu memberikan gelang 3 warna pada bayi, dan memberikan hitam kuali di kening bayi saat datang petir, dan memberikan gunting kecil kepada bayi. Hal tersebut adalah nasihat yang tidak alkitabiah, artinya menduakan kuasa Tuhan. Selain itu juga memberikan rokok di kuburan, menghidupkan lilin di kuburan, mandi air jeruk purut, dan lain sebagainya. Adat dan istiadat itu tidak salah apabila manusia masih mengutamakan Tuhan sebagai pandu hidupnya, sebab Yesus menyatakan, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Terdapat di Markus 15 ayat 3. Baiklah, kita akan melanjutkan pada refleksi teologis di mana okultisme maupun kuasa kegelapan yang semakin beroposisi di masa sekarang ini bahkan menjadi isu sentral di tengah masyarakat sosial dan gereja itu sendiri. Ketertarikan jemaat akan praktik okultisme ini semakin meningkat oleh karena rayuan-rayuan duniawi. Bahkan kehadiran okultisme ini juga semakin canggih pula. Seperti Warren katakan bahwa setan pun mampu masuk ke dalam gereja dengan kekuatan-kekuatan dan roh jahat, sehingga roh itu benar-benar ada dan mengendalikan gereja. Artinya semakin kuatnya otoritas kuasa kegelapan di tengah jemaat. Lantas bagaimana dengan gereja? Apakah hanya diam saja atau hanya sebagai penonton saja? Nah, gereja hadir sebagai wadah membawa terang bagi jemaat, yakni terang Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Oleh karena itu gereja dan pelayan harus memahami apa dan bagaimana tugasnya di tengah dunia ini, khusus di zaman yang semakin jahat dan banyaknya kesengsaraan dan kesukaran, serta banyaknya jemaat yang mencari hal-hal instan untuk memperoleh harta, bahkan pangkat serta jabatan. Gereja hadir bukan sebagai pewarta saja, melainkan juga sebagai wujud praktik kasih bagi jemaat. Oleh sebab itu, para pelayan harus memiliki kuasa untuk memerangi praktik-praktik okultisme ini. Di dalam Markus 3 ayat 15, ayat 16 dan ayat 7. Dan juga membina, mengarahkan jemaat sehingga gereja itu tidak hadir sebagai penonton saja, sebab gereja itu hadir sebagai garda depan untuk melawan praktik okultisme dan kuasa gelap di tengah jemaat dan masyarakat. Dari semua pemaparan kami yang sudah kami sampaikan hari ini, kami menyimpulkan bahwasannya okultisme itu merupakan keterikatan diri terhadap roh-roh jahat. Okultisme merupakan praktik-praktik yang melibatkan setan-setan ataupun iblis-iblis. Contoh praktiknya seperti santet ataupun guna-guna. Maka dari itu, gereja sebagai tubuh Kristus harus sadar akan tritugas panggilan gereja. Tidak hanya mewartakan kasih karunia Tuhan, tapi gereja harus mampu membimbing, membina, dan memberi pengajaran tentang okultisme kepada semua jemaat-jemaatnya, agar mereka tahu bagaimana dampak bahaya okultisme terhadap hidup mereka. Gereja harus melakukan pelayanan pelepasan untuk melepaskan diri, untuk melepaskan jemaat-jemaatnya dari genggaman-genggaman roh-roh ataupun kuasa-kuasa kegelapan dengan cara melakukan doa dan pelayanan pelepasan. Perlu diingat, doa dan pelayanan pelepasan bukan kunci dasar manusia itu terlepas dari kuasa kegelapan, tapi keterlibatan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa dan pelayanan pelepasan yang dilakukan itulah yang membuat manusia itu terlepas dari kuasa kegelapan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.